Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan suatu berita penting yang kita kutip dari Republika Co.id, ya, dengan judul Partai Umat titik 2 Reformasi Jilid 2 Agenda Mendesak. Itu pernyataan Partai Umat. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Partai Umat menuju pemilu terseok-seok karena pada verifikasi administrasi faktual pertama dianggap tidak lolos termasuk administrasi, dan setelah itu digugat ke Bawaslu. Partai Umat menggugat ke Bawaslu dan kemudian Bawaslu melakukan mediasi dengan KPU, kemudian dilakukan verifikasi ulang di dua tempat wilayah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara, dan kemudian pada Jumat kemarin dinyatakan lengkap dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU sebagai partai lolos peserta pemilu dengan nomor, kesan tidak salah, dengan nomor punggung dari Partai Umat itu, nomor partainya itu 24. Saudara sekalian, satu hari setelah itu, setelah kejadian lolosnya Partai Umat, Amin Rais kemudian memuji Presiden Joko Widodo dengan kata-kata bahwa Presiden Joko Widodo adalah guru bangsa. Nah, itu kemudian membuat banyak orang terheran-heran karena sebelumnya Pak Amin Rais itu termasuk seorang tokoh yang sangat kritis sejak dari periode pertama terhadap Presiden Joko Widodo. Bahkan Pak Amin Rais 2 kali menjadi pendukung Prabowo Subianto. Pada tahun 2014 PAN juga ikut serta, kemudian yang kedua juga begitu, PAN juga mendukung Pak Prabowo pada periode kedua Pak Jokowi, ya, yang kemudian kalah, Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi di periode pertama maupun kedua. Dan setelah itu Pak Amin Rais tetap kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, tiba-tiba kemarin orang kemudian terhenyak gitu ya, terkejut, kok Pak Amin Rais gara-gara Partai Umat lolos dalam verifikasi atau lolos sebagai peserta pemilu setelah verifikasi ulang di Sulawesi Utara maupun Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur itu kemudian Pak Amin Rais seakan-akan mengekspresikan terima kasihnya kepada pemerintah, padahal ini kan kerjanya KPU yang tidak terkait dengan pemerintah. Tetapi mungkin Pak Amin Rais paham bahwa ini tetap juga, walaupun secara struktur pemerintahannya kewenangannya masing-masing, tetapi proses politik saling mempengaruhi antara eksekutif dengan badan-badan lainnya yang dianggap independen tetap tersedia. Oleh karena itu Pak Amin Rais kemudian memuji Pak Jokowi dianggap sebagai bapak bangsa. Backgroundnya kita tidak tahu, tetapi saya kira banyak orang menduga kaitan masalah lolosnya Partai Umat. Yang masalahnya orang kemudian ini itu kan terheran-heran, terhenyak karena Pak Amin Rais termasuk tokoh yang paling banyak mengkritik termasuk keras sepanjang periode kepresidenan Pak Jokowi sampai periode kedua ini. Nah, tapi terlepas dari kaitan itu, saudara sekalian, hari ini yang Ketua Umum Partai Umat menyatakan bahwa reformasi jilid kedua merupakan agenda mendesak. Pernyataan beliau ini dimuat di Republika Co.id dan kita segera bacakan berikut ini. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi menyatakan reformasi jilid 2 adalah agenda mendesak yang harus segera diwujudkan. Pasalnya berbagai capaian dalam reformasi 1998 sudah mulai tergerus. Ridho menjelaskan reformasi 1998 merupakan prestasi besar karena telah berhasil membawa perubahan di Indonesia. Menurut seorang profesor dari Australia bernama Thomas Power, kata dia terdapat 7 capaian reformasi. Yang pertama adalah berhasil menarik angkatan bersenjata dari dunia politik. Yang kedua,
membentuk sistem kepartaian yang tidak lagi dibatasi jumlahnya. Dan yang ketiga, mewujudkan pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur adil, dan dilaksanakannya setiap 5 tahun sekali. Keempat, tumbuhnya media-media independen dengan cepat. Kelima, terjadinya reformasi hukum dan peradilan. Keenam, terbukanya ruang masyarakat untuk bersuara dan berekspresi. Dan yang terakhir, ketujuh, terwujudnya desentralisasi yang memberikan otoritas politik kepada kepala-kepala daerah atau yang kita sebut dengan otonomi daerah, saudara sekalian. Capaian-capaian tersebut, kata Ridho, kini telah tergerus karena grafisnya terus menurun. Selain itu, kini telah terjadi kehancuran ekologi dan kehancuran sumber daya alam yang semakin mengerikan. Karena itu, Ridho mengajak para kader Partai Umat untuk tidak diam saja membiarkan capaian reformasi terus tergerus. Para kader harus mengajak semua anak bangsa untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan multidimensional di Republik ini. Dan dengan demikian reformasi jilid 2 adalah agenda mendesak bangsa Indonesia, kata Ridho, menyampaikan pidato politiknya dalam acara tasykuran kelulusan Partai Umat sebagai peserta pemilu 2004 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad kemarin, Ahad tanggal 1 Januari 2023. Hanya saja Ridho tidak menjelaskan bagaimana cara konkret yang akan dilakukan partainya untuk melakukan reformasi jilid 2 itu. Selanjutnya dikatakan bahwa terkait upaya yang akan dilakukan agar partainya bisa masuk parlemen, Ridho menyebut pihaknya akan berupaya mendulang suara di kantong-kantong pemilih di Pulau Jawa. Prioritas kedua adalah suara pemilih di Pulau Sumatera. Ridho menambahkan pihaknya ingin mendapatkan suara lebih besar dibanding Partai Amanat Nasional dalam gerakan pemilu 2024 yang akan datang. Partai Umat dan PAN sama-sama didirikan oleh Amin Rais. Kita berjuang untuk lebih besar dari itu. Insya Allah tidak terlalu melihat hal-hal yang kecil. Insya Allah. Saudara sekalian, sekadar mengulang flashback, di sini juga dimuat bahwa KPU RI akhirnya menetapkan Partai Umat sebagai partai pemilu 2024 pada hari Jumat 30 Desember 2022 yang lalu. Partai berlogo perisai bintang itu bisa ikut pemilu setelah berhasil memenuhi syarat keanggotaan dalam proses verifikasi faktual ulang di dua provinsi. Ya, itu tadi kita sebutkan, itu Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan verifikasi ulang ini merupakan kesepakatan antara KPU RI dan Partai Umat dalam forum mediasi Bawaslu RI beberapa waktu lalu. Mediasi digelar sebagai tindak lanjut atas gugatan Partai Umat terhadap keputusan KPU RI tanggal 14 Desember yang menyatakan Partai Umat tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Ya baiklah kawan-kawan sekalian, itulah beritanya. Dari pernyataan terutama pernyataan dari Ketua Umum Partai Umat ini yang barusan kita telah bacakan. Dan ada satu hal yang dia memberi, selain ada mengajak untuk melakukan reformasi jilid kedua. Jilid pertama tentu yang dimaksud pada tahun reformasi pada tahun 1998 yang pada akhirnya menumbangkan rejim Soeharto yang telah berkuasa kurang lebih 32 tahun lamanya, yang sebelumnya juga ditandai dengan krisis moneter yang melanda negara-negara, terutama negara-negara di dunia, dan termasuk Indonesia adalah negara yang parah dilanda oleh krisis moneter, terlepas dari mainan politik tingkat dunia maupun lokal ya, untuk mengakhiri masa jabatan Pak Harto sebagai presiden. Nah, kawan-kawan sekalian, ada satu prospek yang diyakini Partai Umat adalah bahwa Partai Umat ini akan kelak di pemilu yang akan datang, optimis mereka akan mengalahkan PAN, memiliki suara tembus parliamentary threshold, dan bisa akan mengalahkan PAN dengan satu keyakinan bahwa PAN ini dulu didirikan juga oleh Pak Amin Rais
dan kemudian Pak Amin Rais singkirkan dari PAN dan Pak Amin Rais kemudian mendirikan Partai Umat. Tentunya dulu diharapkan Pak Amin Rais adalah seorang tokoh Muhammadiyah, mantan ketua umum Partai Muhammadiyah, sehingga dianggap bahwa PAN sebetulnya memiliki basis utama dari kalangan Muhammadiyah. Namun dengan bergesernya para tokoh Muhammadiyah, terutama Pak Amin Rais dari PAN dan mendirikan Partai Umat, Partai Umat ini, mereka optimis bahwa mereka bisa mengalahkan PAN. Dengan begitu maka PAN menjadi ancaman bagi Partai Umat di masa yang akan datang, di pemilu 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian tentang berbagai agenda yang diproduk reformasi jilid 1 yang dianggap bahwa agenda-agenda yang tadi kita sebutkan kurang lebih 7 yang ini oleh salah satu profesor dari Australia itu, memang misalnya soal otonomi daerah, memang di zaman Pak Jokowi ini otonomi daerah di daerah sudah semacam hopeless karena rata-rata kewenangan daerah ditarik ke pusat dalam hal-hal perizinan investasi dan sebagainya. Kemudian penunjukan dan yang paling ini adalah penunjukan kepala-kepala daerah pejabat ya yang diminta oleh kepala daerah, gubernur memiliki wewenang untuk mengajukan 3 nama kemudian diputuskannya, tapi banyak prakteknya Mendagri Tito Karnavian ini tidak tidak menerima, rata-rata tidak menerima usulan dari gubernur itu dan menurunkan kepala-kepala daerah di luar usulan-usulan gubernur, pejabat kepala daerah ya di tingkat bupati dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari kewenangan-kewenangan dari Plototi yang tadinya diberikan otonomi kepada dengan undang-undang otonomi itu sebagai produk reformasi itu diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian juga misalnya soal lingkungan hidup akibat dari investasi yang ini sehingga banyak dianggap sebagai kerusakan lingkungan, termasuk juga reformasi birokrasi juga dianggap gagal oleh pemerintah dan lain-lain sebagainya, sehingga diperlukan adanya reformasi jilid kedua di bidang-bidang apa saja walaupun tidak disebutkan. Menurut saya reformasi birokrasi kepemerintahan termasuk juga reformasi di bidang otonomi daerah itu harus sungguh-sungguh harus ditegaskan kembali dan dikembalikan kepada daerah gitu loh. Kepada daerah dalam rangka untuk membangun kepercayaan kepada daerah, bukan hanya seluruhnya dimonopoli pemerintah pusat dan lain sebagainya. Dalam hal juga pembuatan undang-undang juga dianggap sudah banyak hal yang mengabaikan kualitas pembuatan undang-undang antara pemerintah dan DPR atau mengabaikan partisipasi masyarakat secara luas untuk memberi masukan terhadap suatu produk hukum melalui undang-undang itu. Itu dianggap banyak diabaikan di akhir-akhir ini, terutama di pemerintahan sepanjang dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini, sehingga ditambah lagi dengan reformasi ekonomi yang tidak banyak memihak kepada kebijakan ekonomi yang tidak banyak memihak kepada masyarakat kecil, tetapi justru lebih banyak menguntungkan kelompok-kelompok strategis ekonomi yang besar gitu ya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, itu mungkin kalau menurut saya, tapi secara teknis yang lebih luas tentang reformasi birokrasi pemerintahan dan lain sebagainya itu saya kira, terutama otonomi daerah, saya kira itu penting, termasuk juga penegakan hukum ya yang berlandasan pada keadilan dan kejujuran. Ini saya kira juga harus betul-betul harus, kalau kita mau ini sebagai agenda reformasi, itu bagian-bagian agenda-agenda penting yang menurut saya harus ke sana arahnya. Kalau tidak ya, karena di zaman kepemerintahan Pak Jokowi ini memang hal-hal yang seperti itu sungguh sudah terlalu banyak yang diabaikan dan seakan-akan itu sudah menjadi monopoli pemerintah pusat dan daerah dibiarkan dalam konteks otonomi. Kemudian soal reformasi hukum misalnya, penegakan hukum, kemudian soal ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil yang kebanyakan. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian, itulah yang mesti menjadi perhatian utama dari kita semua dan terutama Partai Umat yang telah menyuarakan tentang
perlunya kembali untuk menyuarakan, memperjuangkan reformasi jilid 2. Baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah komen kita untuk menambahkan apa yang dikemukakan oleh Partai Umat tadi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.